Perintah untuk mengawalkan waktu salat asar, bakiru bi salatil asri. Awalkanlah di dalam melakukan salat asar, yakni mengelak daripada menunda-nunda waktu salat asar sehingga tidak sadar waktu itu sudah menghampiri atau matahari tergelincir menghampiri kepada masa terbenam. Dengan begitu dia pun akan tergesa-gesa melakukan salat. Dengan demikian bila mana salat dilakukan dengan tergesa-gesa, maka pastinya tiada khusyuk ketika melakukan salat itu. Maka untuk kita dapat melakukan salat, khususnya salat asar dengan sempurna, maka dilakukan salat itu pada awal waktunya. Dilakukan salat asar pada awal waktunya. Lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang salat yang terbaik adalah salat, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling baik? Katanya salat pada awal waktunya. Wabil khusus adalah salat asar itu sendiri. Lihat bila mana memberikan jarak antara azan dengan waktu salat yang akan dilakukan, hendaklah kita melihat tentang kemudahan orang itu untuk datang dan bukan menjadikan ketiadaan orang datang sebab untuk mengakhirkan salat. Yakni jangan sampai waktu salat itu ditunda sampai begitu lama karena menunggu orang untuk datang melakukan as-salat. Kalaupun dua orang pun juga untuk mendapatkan fadilah salat pada awal waktunya, hendaklah dilakukan salat itu pada awal waktunya. Kecuali bila mana salatnya salat subuh. Salat subuh digalakkan untuk waktu antara azan dengan iqamat lebih panjang sikit, disebabkan oleh kerana sebelum subuh itu kebiasaan orang adalah bangkit untuk bersiap, biasanya bangkit dengan azan, ya kan, kecuali orang yang terbiasa dengan qiyamul lail, maka itu satu kemuliaan bagi orang itu dan boleh bersiap sedia untuk datang ke masjid tanpa dibangunkan oleh suara azan. Akan tetapi bila mana yang bangkit disebabkan oleh karena azan, maka dia perlu bangkit, nak pergi ke bilik air, nak tukar baju, kemudian nak keluar daripada rumah, nak pergi ke surau, maka baik kalau di dalam solat subuh diberikan masa yang lebih panjang sedikit, walaupun tidak bermakna sampai setengah jam, tidak, akan tetapi diberi masa yang lebih sedikit supaya memberikan ruang kepada orang untuk datang ke surau atau ke masjid melakukan solat subuh berjamaah. Tapi intinya pada solat itu dilakukan, afdalnya adalah pada awal waktunya. Dalam hadis ini secara khusus untuk melakukan salat pada awal waktunya adalah salat asar, karena orang yang meninggalkan salat asar maka dia akan digugurkan amal perbuatannya. Maksudnya adalah sebagaimana hadis yang pertama tadi, pentingnya menjaga salat asar, yang kalau orang itu kehilangan salat asar atau mengabaikan salat asar daripada awal waktunya sampai kepada penghujung waktu, apatah lagi sampai keluar, maka habita amaluhu, gugur amal perbuatannya. Apa maksudnya gugur amal perbuatannya? Dia adalah seorang yang serugi-ruginya, yakni memberitahukan tentang pentingnya menjaga salat waktu asar. Fahim tom? Hadza berkenaan dengan salat asar. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Allah merahmati seseorang untuk salat sebelum asar 4 rakaat. yakni selepas azan salat bagi masa, makanya jangan qamat, jangan tergesa-gesa, bagi masa yang cukup untuk orang salat 4 rakaat minimum sambil menunggu kepada yang lainnya. Maka dengan demikian untuk memberikan ruang orang mendapatkan rahmat, salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat, baik dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam atau dilakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Fahim tom? Dan digalakkan di dalam waktu salat yang kita sedang menunggu qamat, maka digalakkan untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dinyatakan ad-du'a bainal adzanain,
doa di antara dua azan dan iqamat adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang digalakkan untuk dibaca sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' dalam kitab Al-Azkar, Al-Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia bila mana menunggu salat kemudian bertasbih 10 kali, kemudian takbir, bertahlil 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Awal tasbih dulu, kemudian tahlil, kemudian tahmid, kemudian takbir. Yani subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali. Setiap kali dibaca subhanallah, Allah akan menjawab kepadanya, hambaku memuji kepada aku. Mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, akan dikatakan demikian. Bila mana mengucapkan tahmid, dikatakan demikian. Bila mana mengucapkan takbir, dikatakan demikian. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, mintalah kamu akan dikabulkan permintaannya. Maka setelah tasbih, tahlil, tahmid, takbir, digalakkan untuk beristighfar, yaitu astaghfirullah 10 kali juga. Hadis diriwayatkan oleh Abi Rafi' dalam kitab Al-Azkar, bagi orang yang menunggu salat fardu dilakukan sebelum qamat, bertasbih 10, bertahlil 10, bertahmid 10, bertakbir 10, baru beristighfar sebanyak 10 kali, maka bahagian daripada istighfarnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan hal ini memberikan kepada orang yang nak salat masa yang cukup untuk mengisi kekosongan antara azan dengan al-iqamah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir radhiyallahu anhu katanya, satu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam bulan purnama. Kemudian Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat kepada bulan purnama ini, tanpa ada sesak-sesak untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tiada penghalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kamu mampu untuk tidak dikalahkan daripada menjaga salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka hendaklah kamu tunaikan. Yang dimaksudkan adalah jangan mengabaikan salat subuh dan salat asar. Bila mana kamu mampu untuk tidak dikalahkan, yakni tidak disibukkan dengan hal-hal lain yang dengan kesibukan dengan hal lain boleh mengelalaikan kamu daripada salat subuh atau daripada salat asar, maka tinggalkan semua itu. Yang penting jangan sampai terlepas daripada melakukan salat subuh dan salat asar. Maka lalu Nabi membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Bertasbih di sini maksudnya adalah salat sebelum terbenam matahari salat asar, salat sebelum terbit matahari adalah salat subuh. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Subhanallah, yakni sebutan kalimat subhanallah, tasbih kepada Allah di waktu petang dan di waktu pagi. Maksudnya adalah tasbih di sini salat di waktu pagi yaitu salat subuh, dan di waktu petang adalah salat asar, yang merangkumi juga kepada waktu salat yang lainnya. Idzan dalam hal ini pentingnya menjaga salat yang terkait dengan matahari tadi, subuh sebelum terbenam matahari dan asar sebelum subuh sebelum terbit matahari dan asar sebelum terbenam matahari. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Apa kaitannya Nabi ketika tengok bulan purnama, dan Nabi mengatakan kamu akan tengok kepada Allah nanti di hari kiamat seperti mana kamu tengok kepada bulan ini. Lalu Nabi memberikan cara, yaitu untuk dapat kamu melihat kepada Allah dengan jelas, maka kamu jangan mengabaikan salat subuh dan salat asar.